Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Umi Sofi Nuraini, Yunita Fatihatul Haniyah, dan Eva Helmi Tria yang akan mempresentasikan tentang model indeks tunggal. William Sharp mengembangkan model yang disebut model indeks tunggal atau single index model, di mana model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dan juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan resiko portofolio. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Secara khusus, dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan AI ditambah beta I dikalikan RM, di mana RI adalah return sekuritas I, AI adalah bagian dari keuntungan saham I yang tidak berpengaruh atau dipengaruhi oleh perubahan pasar. Variabel ini merupakan variabel yang acak. Beta I adalah yaitu parameter yang mengukur perubahan yang diharapkan pada RI jika terjadi perubahan pada RM. RM adalah tingkat keuntungan indeks pasar. Variabel ini merupakan variabel yang acak. Parameter AI menunjukkan komponen tingkat keuntungan yang tidak terpengaruh oleh perubahan indeks pasar. Parameter ini bisa dipecah menjadi dua, yaitu alfa yang menunjukkan nilai pengharapan dari AI dan EI yang menunjukkan elemen acak dari AI. Dengan demikian, maka AI sama dengan alfa I ditambah EI. Kemudian, substitusikan persamaan ke dalam rumus sebelumnya, maka didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut. RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikalikan RM ditambah EI, di mana alfa I adalah nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar. EI adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0 atau E dikali EI sama dengan 0. Persamaan tersebut hanyalah memecah tingkat keuntungan suatu saham menjadi dua bagian, yaitu yang independen dari perubahan pasar dan yang dipengaruhi pasar. Beta I menunjukkan kepekaan tingkat keuntungan suatu saham terhadap tingkat keuntungan indeks pasar.
Beta I sebesar 2 menunjukkan bahwa kalau terjadi kenaikan atau penurunan tingkat keuntungan indeks pasar sebesar 10%, maka akan terjadi kenaikan atau penurunan RI sebesar 20%. Selanjutnya, komponen model indeks tunggal. Model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar. Yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar. Bagian return yang unik hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan secara umum. Contoh dari peristiwa-peristiwa mikro misalnya adalah pemogokan karyawan, kebakaran, penemuan-penemuan penelitian, dan lain sebagainya. Bagian return yang berhubungan dengan return pasar ditunjukkan oleh beta, yang merupakan sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar. Secara konsensus, return pasar mempunyai beta bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta bernilai 1,5 misalnya mempunyai arti bahwa perubahan return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan return dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama sebesar 1,5%. Model indeks tunggal juga dinyatakan dalam return ekspektasian yang dapat dirumuskan sebagai E RI sama dengan E alpha plus E beta dikali RM plus E EI, atau bisa juga E RI sama dengan alpha plus beta dikali E RM, yang dimana ERI yaitu return ekspektasian aktiva ke I. Untuk alpha yaitu komponen dari return sekuritas ke I. Untuk beta yaitu beta aktiva ke I. Untuk RM yaitu tingkat return dari indeks pasar. Untuk EI kesalahan residu tiap sekuritas. Selanjutnya, asumsi model indeks tunggal. Kesalahan dari residu dari sekuritas ke I tidak berkovari atau berkorelasi dengan kesalahan residu sekuritas ke J atau EI tidak berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Model indeks tunggal menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik model ini sehingga untuk COV, EI, EJ sama dengan 0, maka asumsi bahwa kesalahan residu untuk sekuritas ke I tidak mempunyai korelasi dengan kesalahan residu untuk sekuritas ke J, dan untuk E, EI, EJ sama dengan 0, yang dimana return indeks pasar dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa EI tidak berkovari dengan return indeks pasar RM. Baik, di sini saya akan menjelaskan asumsi yang kedua mengenai return indeks pasar atau RM dan tingkat kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas atau EI merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas atau EI tidak berkovari dengan return indeks pasar atau RM.
Asumsi kedua ini dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut, yaitu kovarian (EI) kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas, return indeks pasar atau RM sama dengan 0. Asumsi kedua dari modal indeks tunggal dapat juga dituliskan sebagai berikut: EI kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas titik RM return indeks pasar dikurangi return indeks pasar sama dengan 0. Asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan-perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah. Dengan demikian, sebenarnya berapa besar model ini dapat diterima dan mewakili kenyataan sesungguhnya tergantung dari seberapa besar asumsi-asumsi ini realistis. Jika asumsi-asumsi ini kurang realistis, berarti bahwa model ini akan menjadi tidak akurat. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta atau excess return to beta ratio. Rasio ini dapat dirumuskan dengan ERBI sama dengan min RBR dibagi beta I, di mana ERBI merupakan excess return to beta sekuritas ke I, kemudian ERI merupakan return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke I, kemudian RBR return aktiva bebas risiko, kemudian beta I sama dengan beta sekuritas I. Excess return didefinisikan sebagai selisih return ekspektasian dengan return aktiva bebas risiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB ini juga menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan resiko. Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian, diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan besarnya titik pembatas. Yang pertama, urutkan sekuritas berdasarkan nilai ERB dari yang terbesar ke terkecil. Yang terbesar merupakan kandidat utama yang dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Yang kedua, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I dengan rumus AI sama dengan RI
kurung tutup minus R BR dikali beta I dibagi sigma I kuadrat, dan beta I sama dengan beta I kuadrat dibagi sigma EI kuadrat. Sigma EI kuadrat merupakan varian dari kesalahan residu sekuritas ke I yang juga merupakan risiko unik atau risiko tidak sistematik. Yang ketiga, menghitung nilai CI. Yang keempat, besarnya cut off point adalah nilai C yang terbesar. Yang kelima, menentukan besarnya proporsi sekuritas. Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama nilainya. ERB di titik C atau cut off point adalah nilai ERB yang kecil, tidak disertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.